Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam acara Resapi Gereja Kristen Jawa Margiyudan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita bersama-sama merenungkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang ada di dalam surga, kami senantiasa bersyukur atas kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami semuanya. Engkau telah melimpahkan berkat-Mu kepada kami semuanya. Kami Engkau perkenankan untuk menikmati malam pemberian-Mu, sehingga pagi ini kami boleh Engkau bangunkan. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami pengharapan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bila pagi ini kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu, Engkau berkati kami Tuhan, sehingga Engkau kami layakkan untuk mendengar. Bahkan kiranya Roh-Mu yang kudus akan menuntun ketika kami mendengarkan firman-Mu, dan menuntun kepada kami untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarkanlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Kiranya tangan Tuhan menolong kami. Engkau berkarya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan dan kuasa Yesus Kristus kami mohon. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini akan kami ambilkan dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 43. Mazmur 43 akan kami baca pada ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini pasti setiap pribadi lepas pribadi pernah mengalami pencobaan, mengalami permasalahan, bahkan tekanan hidup yang dirasa semakin hari semakin berat, sehingga sering menimbulkan perasaan khawatir di dalam kehidupan ini, sehingga manusia sering menjadi frustrasi. Manusia menjadi putus asa. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa bisa terjadi? Inilah yang sering menjadi pertanyaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa frustrasi, rasa putus asa muncul ketika seseorang
mengalami permasalahan yang bertubi-tubi, sehingga jalannya menjadi buntu. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar di dalam setiap permasalahannya. Masalah terus datang, silih berganti. Bapak Ibu, inilah celah yang dipakai oleh iblis untuk menanamkan rasa putus asa di dalam diri seseorang, sehingga merasakan sudah tidak ada lagi pertolongan. Semua dirasa gelap, buntu. Bahkan manusia mulai meragukan pertolongan Tuhan, mulai meragukan kuasa-Nya, mulai putus asa dan tawar, merasa Tuhan tidak sanggup melakukan perkara besar dalam setiap permasalahan kehidupan manusia. Bapak Ibu, firman Tuhan jelas menegaskan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kemenangan atau rasa putus asa sebenarnya dimulai dari hati kita. Kitab Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, rasa putus asa bukanlah karakter dari anak-anak Tuhan. Sebenarnya kita lebih dari pemenang, karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan selalu ada di pihak orang percaya. Daud ketika berhadapan dengan Goliat, Daud tidak sedikit pun merasa takut, gentar, khawatir, apalagi merasakan putus asa. Daud dengan penuh iman pada Tuhan siap berperang, siap menghadapi tantangan, siap menghadapi Goliat yang terkenal dengan kehebatannya, yang terkenal dengan keperkasaannya. Bahkan kemenangan Daud itu sebenarnya sudah ada dan nampak dalam diri Daud sebelum peperangan itu terjadi. 1 Samuel 17 ayat 45 hingga ayat 46 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa berat pun permasalahan dalam hidup kita ini, sekali lagi, mari jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mari kita menyerahkan semua pada kekuasaan Tuhan.
Jangan buang-buang waktu dan tenaga dan pikiran pada hal-hal yang bisa membuat kita menjadi putus asa. Mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita bercermin kepada Daud yang selalu mengandalkan Tuhannya, selalu berharap kepadanya, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Bapak Ibu, jika Tuhan ada di hati kita, kita tidak akan takut dan putus asa dalam keadaan apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini. Ketika kita sakit, kita lemah, kita jatuh, mari Tuhan pasti menolong. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang benar. Selamat mengandalkan Tuhan, selamat berjuang di dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Engkau memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami tetap berharap pada Engkau. Kami tidak putus asa di dalam menghadapi segala macam pencobaan hidup, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu ini akan menjadikan kekuatan pelita, tongkat di dalam kehidupan kami. Dosa kesalahan kami mohon ampun. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami mohon. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.